Tetapi barang siapa mencari selain milik Islam, sadar tidak sadar, maka fitrah ini akan rusak, akan hancur, yang telah menyebabkan Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh manusia. Padahal beliau adalah manusia yang akhlaknya sempurna. Jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah dibenci karena akhlak, tetapi dia dibenci karena akidahnya. Dan apa itu akidahnya? La ilaha illallah. Tiada ilah yang patut dicintai, dipatuhi, ditakuti, diterima hukumnya, peraturannya yang tunggal itu selain daripada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah sekalian rahimakumullah, setiap menjelang Idul Fitri, kita umat Islam merasakan sebuah kegembiraan yang luar biasa. Kita merasakan rasa syukur yang begitu dalam, karena kita menghayati bahwasanya sebentar lagi kita akan dilahirkan kembali, laksana hari pertama kita dilahirkan oleh orang tua kita, ibu kita. Yang dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, murni, suci, tanpa dosa. Maka kedua orang tuanya lah dalam proses pendidikan selanjutnya akan menyebabkan si anak menjadi Yahudikah, Nasranikah, atau Majusi. Jadi saudaraku rahimakumullah, ketika seseorang memasuki hari raya Idul Fitri, maka sesungguhnya dengan segenap amal soleh, amal ibadah yang dia kerjakan selama Ramadan, niscaya dia akan dihadirkan kembali pada hari Idul Fitri itu, laksana pada hari pertama dia dilahirkan, yakni dibersihkan segenap dosa-dosanya. Sudah barang tentu dengan catatan, kecuali dosa-dosa yang sifatnya antar manusia, tetapi yang kaitannya dengan Allah Ta'ala dibersihkan semuanya. Nah saudaraku rahimakumullah, memelihara fitrah berarti merupakan sebuah perjuangan panjang seorang muslim hidup di dunia ini. Dan pada hakikatnya dengan terjaganya fitrah kita berarti terpeliharalah akidah seorang muslim. Seorang muslim bila mana akidahnya terpelihara, maka fitrahnya pun terpelihara. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadza ghafilin." Artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah Ta'ala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian?" Mereka semua menjawab, "Bala syahidana, betul engkau Rabb kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu," kata Allah Ta'ala, "agar di hari kiamat kelak kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam, umat manusia, adalah orang-orang yang lengah, lalai terhadap keesaan Allah Ta'ala." Jadi saudara rahimakumullah, pada hakikatnya tidak ada seorang pun manusia lahir ke muka bumi ini kecuali di dalam dirinya sudah build up, sudah tertanam sebuah penghayatan akan rububiyatillah, akan Allah sebagai Rabbnya, keesaan Allah sebagai Rabb yang esa, yang tunggal, yang ahad, yang wahid. Itu sebenarnya ada potensinya di dalam diri setiap manusia. Karena di alam arwah itu alam di mana kita semua masih berupa ruh semata-mata. Kita semua melakukan sebuah baiat, sebuah perjanjian di depan Allah Ta'ala. Baiat itu adalah menjawab pertanyaan, "Alastu bi rabbikum, bukankah aku," kata Allah Ta'ala, "Rabb kalian?" Maka semua ruh tanpa kecuali menjawab, "Bala syahidana, benar kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Rabb kami." Jadi siapapun manusia yang sekarang kita saksikan di muka bumi ini, maupun yang telah berlalu, maupun yang akan datang, semua bisa hadir ke muka bumi ini karena di dalam dirinya
telah ditiupkan ruh, yang ruh itu telah berjanji kepada Allah Ta'ala akan menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Namun di dunia inilah kemudian ujian itu datang. Di dunia inilah kemudian kita dites oleh Allah Ta'ala. Adakah kita terkecoh oleh dunia ini sehingga kita tidak konsisten memelihara fitrah, potensi mengakui, mengikrarkan Allah sebagai Rabb yang tunggal itu, atau bagaimana? Itu terserah kepada manusia. Nah, oleh karenanya sekali lagi kami ingatkan, ajaran Islam ini pada intinya adalah dinul fitrah, agama yang mengarahkan setiap manusia memelihara fitrah penciptaan dirinya, di mana fitrah penciptaan manusia semuanya adalah sudah dibekali dengan keyakinan, pemahaman, pengetahuan bahwasanya Rabbuna Allah, Rabb kita bersama, kita umat manusia bersama ini, Rabbnya adalah Allah Ta'ala. Lalu kemudian di dunia inilah kita kemudian harus berjuang keras memelihara konsistensi pengakuan tersebut. Dan mereka yang akhirnya menyambut seruan Islam, seruan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka inilah yang dikatakan sebagai terpelihara fitrahnya. Karena hanya orang yang mengembalikan urusan hidupnya kepada dinullah al-Islam, dinul fitrah, inilah yang kemudian akan menghayati betapa potensi dalam dirinya fitrah mengakui Allah sebagai Rabb yang tunggal akan terpelihara dengan nilai-nilai Islam itu. Tetapi barang siapa mencari selain nilai Islam, sadar tidak sadar, maka fitrah ini akan rusak, akan hancur. Dia akan terkecohkan untuk mengakui ada selain Allah Ta'ala yang menjadi Rabbnya, menjadi ilahnya. Nah, untuk itu saudaraku rahimakumullah, marilah kita syukuri nikmat iman dan Islam ini. Kita syukuri nikmat kembalinya diri kita dalam kondisi fitrah, dan itu berarti kembalinya akidah kita. Dan akidah inilah saudaraku rahimakumullah yang telah menyebabkan Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh manusia. Padahal beliau adalah manusia yang akhlaknya sempurna. Jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah dibenci karena akhlak, tetapi dia dibenci karena akidahnya. Dan apa itu akidahnya? La ilaha illallah. Tiada ilah yang patut dicintai, dipatuhi, ditakuti, diterima hukumnya, peraturannya yang tunggal itu selain daripada Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang begitu masuk tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, kita laksana hari pertama kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan fitrah murni suci. Dan untuk selanjutnya, agar kefitrahan kita ini terpelihara sehingga kita berjumpa Allah Ta'ala pada hari kita diwafatkannya, maka peliharalah fitrah itu dengan terus-menerus membingkainya, menanamkan di dalam diri kita pemahaman, penghayatan dan pengamalan akidah la ilaha illallah. Demikianlah saudaraku, semoga Allah Ta'ala menerima segenap amal saleh dan ibadah kita Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.